Saya memang kalau boleh usul ya, itu tetap ada dua kategori sekolah. Jadi memang menjauh Pak Menteri kan mengusulkan ada sekolah unggulan. Nah memang di situ harus ada katakanlah sebuah sekolah yang memang diberi ruang untuk kompetisi pemerintah lomba zonasi. Terus ada sekolah memang ada zonasi. Contoh ya, di negeri ini kan dekat berimpit sekolahnya. Nanti 2, tapi 1, Pakem, Mumpelak, Cangkringan. Ini kan berimpit. Nah sekolah berimpit ini ada satu yang sekolah yang tanpa zonasi. Mau berkompetisi yang pinter-pinter. Nah yang lain silahkan di situ di zonasi. Karena itu perlu mercusuar. Dan saya kita memahami apa istilahnya orang berkebutuhan khusus itu dianggapnya selalu difabel. Kan gitu. Kan dikatakan orang berkebutuhan difabel, artinya orang yang kurang. Nah yang akunya tinggi itu kira-kira berkebutuhan khusus nggak? Dia kan berkebutuhan khusus juga. Tapi untuk kebutuhan khusus dalam rangka percepatan pendidikannya kan gitu. Nah hari ini kan kita nggak punya fasilitas itu. Pasti bicara macam masih ini difabel atau orang kekurangan di sini kan gitu di sini. Sementara ya hasilnya tinggi tidak difasilitasi. Justru dia suruh TNI kontraknya gitu. Padahal dia mungkin 2 tahun bisa selesai. Misalnya dengan sistem modul di sekolah itu, sekolah modul itu artinya gini mas, 2 tahun bisa lulus SMA. Selama dia bisa menyelesaikan modul 6 semester, diselesaikan dalam 4 semester, nggak apa-apa. Karena ini berkebutuhan khusus, seperti itu. Jangan kemudian mengikuti pembelajaran reguler. Begitu ya, kalau kita pahamnya ada di sini. Jadi ada sekolah-sekolah yang memang harus seperti itu. Kalau pemirsa UKM TV dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ngaglik Sleman, Mas Christian Bentarjo. Yang kita ketahui biasanya kalau di bidang pendidikan itu kalau pergantian pemimpin biasanya ada pergantian kurikulum, ganti menteri ganti kurikulum, jadi fokus tentang itu karena kalau membahas kan kita bukan di kompetensinya atau kapasitasnya. Tapi kita Mas Kristio ini kan sebagai orang yang termasuk di daerah tentunya, dan dia sangat udah lama sekali menjadi seorang pendidik, jadi tentunya sangat tahu sekali persoalan-persoalan apa yang menjadi utama di bidang pendidikan itu. Seperti kita ketahui Menteri Pendidikan Dasar ya, Pak Abdullah Mukti itu mau sebelum meluncurkan kebijaksanaannya, dia ini tidak terburu-buru meluncurkan kebijaksanaan. Dia ingin mencari masukan-masukan dulu di masyarakat, khususnya di bidang kurikulum merdeka, kemudian ujian nasional dan zonasi. Jadi ini menurut Mas Kristio, apa yang menjadi utama, kenapa kurikulum merdeka itu sampai saat ini masih menjadi polemik di masyarakat maupun di bidang pendidikan. Apa yang menurut pengamatan dari Mas Kris dan pengalaman sehari-hari, kurikulum itu bagaimana? Mungkin itu Mas Kris. Makasih Pak Danu. Jadi kalau kita bicara soal kurikulum, terutama kurikulum merdeka itu pada tataran konsepnya bagus. Jadi pada tataran idealismenya, pada tataran narasinya itu memang itu bagus ya. Tapi problem kita itu kan selalu bagaimana merealisasikan, mengimplementasikan di lapangan itu, diimplementasikannya seperti apa. Nah ini yang karena kita belum katakanlah
pemahaman secara utuhnya itu belum ada, kemudian petunjuk praktisnya itu juga belum ada, yang seharusnya kan sebenarnya kita bisa mulai dari katakanlah uji coba sekolah mana sampai mateng itu baru kemudian diluncurkan secara massal. Nah ini masalahnya kan karena mungkin durasi waktu sehingga ibaratnya itu belum begitu matang langsung diselenggarakan secara keseluruhan. Nah ini yang jadi problem. Jadi infrastrukturnya belum siap, kemudian sumber daya manusianya Bapak Ibu guru, perubahan paradigmanya juga belum siap, sehingga problem-problem yang ada di lapangan seperti itu, termasuk juga dampaknya juga siswa juga belum siap karena memang ini yang menjadi masalah. Terus kalau kita ini kemudian tidak semua guru itu bisa mengakses pada program, contohnya misalnya guru penggerak, itu kan guru tidak semuanya bisa mengakses karena di situ ada persyaratan batas usia misalnya. Nah yang melampaui batas usia kan otomatis kan tidak bisa mengakses. Nah sehingga terjadi kendala mengajar itu artinya seperti itu. Jadi budaya di kita kan proses transformasi antar guru kan juga belum bagus ya. Jadi beda dengan di Jepang itu kan ketika seseorang punya ide, misalnya ada seorang guru menyampaikan saya punya konsep pembelajaran baru, silahkan bisa diamati, banyak guru berdatangan menyaksikan. Tradisi di kita kan nggak seperti itu, tradisi itu instruksional, artinya kalau tidak diperintahkan itu kan cara untuk membangun kesadaran pada dirinya untuk tumbuh berkembang beradaptasi dengan situasi seperti itu. Jadi kalau Menteri Pendidikan Dasar itu kalau mengevaluasi kurikulum merdeka itu mungkin apa yang harus dilakukan, mungkin apa? Kalau yang perlu itu terutama konten kurikulumnya sendiri, memang kita perlu merekayasa atau perlu pembenahan. Ya, kemudian dari tadi penyiapan SDM-nya gurunya ini juga memang perlu cukup istilahnya harus benar-benar didesain sedemikian rupa untuk bisa membangun kesadaran. Berarti dalam arti ini tidak cukup 5 tahun ya? Tapi setidak-tidaknya kalau saya ya selama pondasi filosofi pendidikannya kuat itu sebenarnya kita bisa lebih percepat lah istilahnya begitu. Jadi contohnya begini, kalau yang di kurikulum merdeka itu kan dulu di kurikulum KTSP 2013 itu kan ada 3 aspek kognitif, ini kaitannya dengan akademik, aspek keterampilan, dan afektif itu sikap perilaku. Nah di kurikulum merdeka ini afektif sikap perilakunya itu maunya digeser ke P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada di situ harapannya kan dengan ini seperti itu. Nah pada prakteknya, pada kenyataannya, ternyata ini justru lebih dominan ke kewirausahaan. Nah, jadi kita lihat di sekolah kan ada yang gelar karya, pamer karya. Padahal ini harapannya itu dulu dengan P5 ini siswa jadi sergap, jadi bersemangat, jadi itu. Nah, itu ini yang menjadi salah tafsirnya dari situ, salah implementasinya dari situ. Sehingga sekarang guru itu kan hanya mengajarkan soal kognitif sama keterampilan. Nah ini sementara guru kurang penekanan terhadap afektif sikap perilaku itu, karena sikap perilaku sudah diambil alih oleh P5 ini. Nah kalau memungkinkan kembalikan untuk guru itu kan dalam keseharian kan perlu pendidikan karakter, semangat, motivasi, spiritual itu guru mata pelajaran kan juga tetap harus berperan. Jadi di sela-sela mengajar dan menyampaikan materi itu kan perlu kita selengkan materi karakter, spiritual, itu kan perlu kita selipkan. Nah ini dengan dikurangi itu kemudian ini menjadi, nah ini yang jadi seperti itu. Jadi intinya kurikulum merdeka itu sebaiknya gimana? Dihapus atau tetap dilanjutkan? Kalau saya kok bahasanya itu jangan sampai istilahnya itu kayak orang jualan jamu itu produknya nama jelek, kemudian produknya baru pasti baik gitu. Kan nggak begitu. Kayak bagaimana kan pasti ada jejak-jejak positifnya ya kita tetap pertahankan. Kemudian ditambahi bagaimana kita mengintegrasikan hal baru untuk menuju kesempurnaan. Kalau dulu contoh sederhananya, dulu kan kita punya
penataran P4 itu. Ya betul. Kan itu kan kemudian itu dianggap orde baru banget kan gitu. Padahal itu kan ternyata di sana itu kalau kita bicara terkait dengan sikap perilaku, materi bahan penataran P4 dulu itu materi yang mengakibatkan kita biasa berdebat. Kan pada sisi penataran atau pelatihan itu kita ada membuat buku, membuat tulisan, kemudian kita mempresentasikan, terjadi debat dialog, itu biasa, sehingga kita sering berdebat itu menjadi biasa. Nah ketika ini hilang, kita hari ini tidak pernah berdebat, latih belajar untuk berdebat berpendapat itu kita tidak ajarkan, sehingga dampaknya ketika berbeda dengan saya, ya berarti lawan musuh dong. Nah muncullah kemudian penyimaan ada perilaku, ada kritikan itu kan karena itu. Padahal dulu ruang P4 ini ruang untuk berbeda pendapat, berdiskusi, jadi biasa gitu. Jadi ya kalau dibilang P4 itu kan seusia kita. Iya. Jadi generasi sekarang kan udah paling tidak usianya 20 ya. Jadi mereka sudah tidak memahami tentang P4 itu. Iya. Padahal memang itu kemudian seolah-olah kan kita hapus karena berbau orde baru gitu loh. Padahal kan nilai positifnya kan ada gitu loh. Ya. Tentu diformulasikan kalau nggak sepakat dengan itu, tapi kemauan atau pelatihan untuk berbeda pendapat, berkomunikasi itu kan perlu diajarkan. Sehingga ketika berbeda pendapat itu ini bukan musuh gitu loh. Karena kita nggak pernah diajarkan hal seperti itu. Ya dampaknya kan seperti sekarang ini. Ya mungkin bisa dipetakan Mas Kris. Intinya Mas Kris ini sepakat kurikulum merdeka ini tetap dijalankan tentu dengan petanya gimana, dalam arti dibenahi satu persatu. Menurut Mas Kris harusnya bagaimana? Jadi begini, kita kembalikan ke istilahnya ranah dasarnya itu kan ada tiga kompetensi yang harus kita tanamkan di anak-anak kita atau tiga modal lah. Pertama kan karakter ini ada dua, karakter moral dan karakter kinerja. Ya, jangan sampai ibadahnya bagus tapi malas. Nah, ini kan karakter moralnya bagus, tapi karakter kinerjanya jelek. Ada yang karakter kinerjanya bagus, jadi orangnya itu kerja keras, tapi culas. Nah itu kerjanya bagus, tapi suka menipu, suka berbagi. Kayak kan itu. Jadi karakter ada dua ini yang bertaraf, karakter moralitasnya dan karakter kinerja. Jadi bagaimana secara moral juga bagus, secara kinerja etos kerjanya bagus. Ini kan perlu kita kombinasikan. Jadi jangan sampai terbalik begini slogan ada slogan Jawa. Aku nilaiku jelek nggak apa-apa, yang penting aku jujur. Atau sebaliknya, aku sih penting nilaiku bagus, jujur apa-apa. Kan jadi seperti itu. Bagaimana kalau kita balik menjadi prestasi tinggi, jujur pasti, kan itu. Ini ini kan karakter, dapat karakter ini yang kita benar. Jadi kurikulum merdeka itu belum seperti itu. Belum muncul di situ. Meskipun maunya dipesankan di P5 itu, tapi yang terjadi P5 itu produknya menjadi produk kewirausahaan karena gelar karya gitu loh. Padahal pesannya harusnya ini. Gitu. Jadi setelah mempelajari P5, beraktivitas P5, itu harusnya karakter berani muncul. Tapi prakteknya anak-anak malah dulu ketika P5 itu, Pak, saya nggak ikut pelajaran Bapak karena saya mau mengerjakan P5 gitu loh. Nah kan nggak boleh gitu. Waktu saya jadi rajin belajar, kan gitu. Ini yang di karakter ini yang cermati belum muncul gitu di situ. Jadi intinya karakter itu tidak hanya untuk kewirausahaan. Bukan, tadi kan soal perilaku, soal moral itu kan harus beriring ya. Beriring, berarti harus salah dari sekali lagi karakter moral, karakter kinerja, etos kerja. Itu yang perlu kita dorong misalnya dua-duanya. Bagaimana menjadi anak yang tangguh dengan komitmen yang tangguh, dengan kejujuran yang baik, tapi dia tangguh. Bahasanya itu ya kerja ikhlas, keras dan tuntas. Tidak hanya kerja keras, ikhlas saja, tapi tidak tuntas kan gitu. Itu kaitannya dengan karakter. Yang kedua kompetensi tadi, memang ini menyangkut akademik, keterampilan dan ya, Terus ini satu lagi literasi.
Nah, literasi itu kalau kita saya terutama di literasi, kalau budaya sudah oke, artinya toleransi digital bangsa ini terdiri dari beberapa bangsa itu budaya saya kira masa justru literasi finansial. Jadi harus kita dorong bagaimana mengelola kemampuan mengelola finansial. Mungkin contoh apa itu? Mengelola finansial. Orang kaya itu perlu dilatihkan, Mas. Perlu dilatihkan menjadi orang kaya itu. Jangan orang kaya itu dilatihkan. Harus pelit atau gimana? Bukan pengelolaan, Mas Janu. Iya. Mungkin ya suatu saat tiba-tiba kita itu dapat uang 1 miliar misalnya. Iya. Mungkin ya? Iya mungkin saja. Yang kena jalan tol. Iya. Yang kena bendera. Iya. Berapa orang yang menjadi tiba-tiba menjadi kaya. Tapi 2 tahun kemudian kembali lagi miskin. Gitu. Berarti dia bukan orang kaya, pernah kaya. Tapi udah kembali miskin lagi. Nah, kemampuan mengelola finansial itu perlu kita latihkan. Kalau saya tiba-tiba punya uang seperti ini, apa yang saya saya? Itu dilatihkan nggak bisa. Nah, sejak di anak kita latihkan. Maka di sini kita gunakan namanya hobi produktif. Jadi ada bagaimana anak-anak itu mengelola, berpikir ketika suatu pengelolaan keuangan itu menjadi sebuah investasi yang kemudian terbuka. Itu perlu kita ajarkan. Jadi jangan dianggap orang kaya itu perlu latihan. Tidak bisa. Sementara literasi yang ada di pendidikan itu cuma literasi membaca untuk bisa pintar gitu. Literasi kadang-kadang itu persamaan kita kan mesti jam 7 sampai jam 7.15 itu literasi sekedar baca saja. Bahkan memaknai dalam konten materi di situ pun tidak. Gitu. Jadi literasi membaca itu jangan literasi. Bukan itu. Jadi masuk literasi bukan sekedar itu. Jadi ya membaca tapi mengetahui kemudian akhirnya mengimplementasikan. Itu bagaimana sebuah perbedaan di situ. Ini masih terus terang aja kalau berdata konteks itu masih lemah di kita. Gitu. Jadi yang perlu kita dorong itu tadi. Dan seperti itu maka di sini di SMA Dua kita ada beberapa program. Pertama pembelajaran keberbakatan itu anak-anak mengikuti pembelajaran sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Kami sudah punya datanya, Mas. Tadi kita punya data ada 30 cabang peminatan dari siswa-siswa kita. Ini ada anak-anak sudah memilih mulai hari ini. Ada 3 kelompok besar, kelompok sains, kelompok budaya dan kelompok olahraga. Ini kita kelompokkan jumlahnya sekian yang semini macam-macam. Nah, setiap hari Kamis anak-anak selama jam 2 sampai setengah 4 dia beraktivitas itu dengan pilihannya. Jadi nanti sore akhirnya SMA Dua kayak sekatanya gambaran bunyi, bandnya bunyi, yang olahraga yang semuanya kan kita ada. Itu udah anak mobil bakat saya apa. Jadi ruang ekspresinya itu ada. Kan ketika kita sibuk di pembelajaran kan ada anak tidak katakanlah memang tidak berpotensi di situ, tidak punya bakat di akademiknya, dipaksa di situ. Nah, maka akan terjadi kegelisahan karena gelisah dia mau mengekspresikan kemampuan pribadinya, menyimpang pendidikan begitu. Tapi dengan ini anak-anak aku seru yang bulu tangkis, yang sepak bola, yang berani lari, yang pengen sains penelitian kita masih dikasih. Dan ini kita berikan pelatihan dari luar, bukan dari buku kita, memang dari ekspertnya. Tapi mereka jadi sebagai guru honorer. Ya, kayak apa istilahnya hanya bukan guru, hanya pelatih mungkin Pak. Kita kasih honor, ya kayak coach itu kita kasih honor untuk perdatangnya, tidak sebagai jaga sebagai berbarengan seperti itu. Nah, anak-anak kan tadi guru ini kalau boleh saya mengusulkan jam P5 itu diganti. Jam P5 ini jadi tidak mengganggu kaitannya dengan struktur yang ada. Silakan jam P5 ini dimanfaatkan untuk pembelajaran keberbakatan. Nah, kalau tambah lagi tadi hobi produktif tadi, bagaimana kita menyiapkan anak-anak untuk literasi finansialnya dan masuk di situ. Nah, dengan begitu nanti
anak-anak harapan kami itu sudah secara pribadi eksistensinya diakui, kemudian secara finansial harapan kami anak-anak lulus sama 2 kali ini sudah kalau kuliah sudah bisa uang saku sendiri. Harapannya muncul ada di situ. Nah, pengen kami kurikulum yang baru itu dirancang seperti ini. Harapan kami ada program-program kaitannya dengan itu. Terus tadi yang ingin dicermati tadi soal ujian nasional itu gimana? Kalau ujian nasional, kalau boleh saya mengusulkan itu tetap diselenggarakan dengan konsepnya. Saya pernah menulis itu ujian nasional berkualitas tapi lulus semua. Gitu. Itu penjelasannya gimana? Nah, ujian nasional dilaksanakan dengan ketat seperti dulu, tetapi tidak sebagai standar kelulusan. Orang pasti lulus. Nah, hasilnya nanti orang atau anak itu dapat 2 sertifikat, 1 ijazah kelulusan SMA, 1 nilai ujian nasional. Yang lolos misalnya standarnya 5, di atas 5 lulus, di surat keterangan lulus UN. Yang tidak lulus hanya daftar nilai UN. Orang akan dilihat, ini SMA lulus, tapi akan dilihat. Kalau dulu di swasta ada ujian negara itu. Oh iya. Kan ada orang dapat 2 ijazah, lulus ujian negara dan lulus perguruan tingginya. Nah ini sama, lulus SMA karena kan dilihat, oh dia lulus SMA tapi tidak lulus UN-nya. Tapi yang tidak lulus UN ini bisa mendaftar perguruan tinggi? Bisa, nggak masalah. Tapi kalau yang lulus UN itu otomatis kalau Pak boleh mengusulkan materi UN-nya misalnya 30% itu materi seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi ini sudah begitu sudah lulus, dia di seleksi perguruan tingginya tidak lagi soal akademik. Mungkin soal sikap, perilaku atau keterampilan yang lain gitu. Gitu. Tapi sudah seleksi akademik sudah selesai, tidak tes lagi. Yang tidak lulus tes akademiknya 2 double gitu. Oh, gitu ya. Kan gitu. Sehingga nggak akan masalah. Sehingga potret kualitas akan terpantau. Bahwa UN tetap berkualitas, tapi tidak. Sebab kalau selama ini tidak sebagai penentu kelulusan atau tidak ada keterangan lulus itu anak akan habis sampai naik di ngerjakan. Tapi kalau ada situ kan hati-hati loh. Ini jejak digital, jejak masa lalu kita nih. Satu saat dengan anak itu hati-hati di dulu. Oh si bagus dia ternyata malah lulus UN kan gitu. Kan gitu. Iya. Lu yang anak ibu kan sergap sih tahu, bahwa rajin belajar lupa. Bapak aja UN nggak lulus, meskipun aja nggak lulus itu, tapi itu juga menjadi daya dorong ke anak-anak seperti itu. Terus yang saya bukan ada beberapa profesi yang memang tidak menyangkut akademik. Saya bukan apa ya Pak, sawan, kan nggak perlu. Cleaning service kan nggak perlu. Kan cukup kalau mau mengambil profesi di situ, kan nggak perlu dengan kemampuan akademiknya. Tapi mau ujian untuk perguruan tinggi tadi, dan lolos tadi. Dan sekali terlaksana dua-duanya akan sampai orang nggak nanti kan dilihat saya ini sebenarnya kualitas saya kan dilihat dari jejak itu tadi daftar nilai UN atau surat keterangan lulus UN. Itu tadi menjadi pembedanya. Jadi nanti apa itu nggak muncul diskriminasi atau gimana? Diskriminasi maksudnya? Istilahnya yang ya bukan diskriminasi ya. Nanti akan membuat si anak si A sama si B itu terjadi apa ya? Oh kayak lulus UN, terus aku enggak, jadi mungkin minder atau bagaimana? Ya nanti kan begini loh Mas, bisa jadi kan dia tidak lulus UN dan bisa jadi karena kondisi sakit pada saat itu. Tapi kesempatan lanjut perguruan tinggi ini kan bisa. Sehingga dia mengatakan aku UN nggak lulus, tapi aku lulus lagi perguruan tinggi, kan bisa saja seperti itu. Sama seperti kita lihat misalnya hari ini kan ditutup misalnya anak lulusan paket misalnya, ada paket C, paket misalnya, ini SMA, kan tetap di perguruan tinggi tetap laku dipakai. Dan itu tidak akan menghambat kalau misalnya dengan paket C masuk perguruan tinggi favorit kemudian jadi dokter, profesor, kan tetap nggak ada hambatan apapun. Gitu, kan nggak ada permasalahan itu di situ nggak akan muncul karena ruangnya tetap diberi sama. Tentu tadi kalau yang lolos UN sudah perlu ujian
seleksi ujian tulis materi apa teorinya. Nah kan itu. Tak yang ini karena nggak lulus, tetap ada tes lagi, kan nggak apa-apa. Karena situasinya pada saat belum tentu orang yang tidak lulus itu tidak pintar, kondisi tertentu, emergensi, kan bisa jadi. Ya betul Mas. Sementara kalau saya memang melihat situasi saat ini, kalau standar pendidikan kita itu memang di Jawa sama di Irian sana jauh berbeda. Jadi sekelas lulusan SMA misalnya setengah ditambah 3/4 itu mungkin dari orang sana nggak tahu. Ya, makanya nanti tapi kan perlu distandarisasi Mas. Artinya harapan kita nanti akan menjadi pemicu gitu. Karena kan kadang-kadang kita kan hanya butuh pemicunya, kalau anak-anak nggak sungguh-sungguh kan nggak ada pemicunya. Nah dengan seperti ini tadi, saya bagaimanapun saya punya eksistensi diri loh, saya pengen lulus loh, kan gitu. Ada sih misalnya, sudah di sini aja sudah cukup, saya bisa hidup, monggo. Kan artinya pilihan ini, dan pilihan keputusan masing-masing. Nah apa lulus atau mana? Nah orang sebenarnya kan dan sukses kan tidak ditentukan oleh hasil UN ini lulus atau tidak, lulus ke depan itu kan ini gitu. Betul. Tapi setidak-tidaknya kan kita punya standar, gitu. Dari ada sekolah itu ada standarnya, nanti sekolah itu kan pertaruhannya seberapa banyak jumlah siswa yang lulus UN, kan di situ. Kan masing-masing pertaruhannya di kan itu akan muncul seperti itu nanti terjadi seperti itu. Kan itu harapan kami. Gitu bisa harapan kami sehingga dua-duanya jalan. Terus kalau tentang ini zonasi gimana? Kalau saya dikombinasi, artinya tetap itu difasilitasi juga, tapi tidak kemudian menjadi menjadi mutlak dipermainkan. Kadang-kadang orang mensiasati dan sebagainya itu, ya. Soalnya gini Mas, yang itu kan 300 meter bisa masuk situ. Sama orang tuanya dimasukkan ke situ, tapi di sisi yang lain anaknya itu tidak mampu bersaing dengan teman-teman yang lain gitu. Terus kalau saya memang kalau boleh usul itu tetap ada dua kategori sekolah. Jadi memang menjauh Pak Menteri kan mengusulkan ada sekolah unggulan. Nah memang di situ harus ada katakanlah sebuah sekolah yang memang diberi ruang untuk kompetisi murni tanpa zonasi. Terus ada sekolah memang ada, contoh ya, di Negeri ini kan dekat berimpit sekolahnya. Negeri 2, Negeri 1, Pakem, Ngemplak, Cangkringan, ini kan berimpit. Nah sekolah berimpit ini ada satu yang sekolah yang tanpa zonasi, mau berkompetisi yang pinter-pinter. Nah yang lain silahkan di situ di zonasi. Karena itu perlu mercusuar. Dan jauh kita memahami istilahnya orang berkebutuhan khusus itu dianggapnya selalu difabel. Kan gitu. Kan dikatakan orang berkebutuhan difabel, artinya orang yang kurang. Nah yang akunya tinggi itu kira-kira berkebutuhan khusus nggak? Dia kan berkebutuhan khusus juga. Tapi untuk kebutuhan khusus dalam rangka percepatan pendidikannya kan gitu. Nah hari ini kan kita nggak punya fasilitas itu. Pasti bicara macam masih ini difabel atau orang kekurangan di sini kan gitu di sini. Sementara hasilnya tinggi tidak difasilitasi. Justru dia suruh TNI contohnya gitu. Padahal dia mungkin 2 tahun bisa selesai. Misalnya dengan sistem modul di sekolah itu, sekolah modul itu artinya gini Mas, 2 tahun bisa lulus SMA. Selama dia bisa menyelesaikan modul 6 semester, diselesaikan dalam 4 semester, nggak apa-apa. Karena memang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jangan kemudian mengikuti pembelajaran reguler dong. Kan gitu ya, kalau kita pahami ada di sini. Jadi ada sekolah-sekolah yang memang ada seperti itu. Kalau enggak itu, akhirnya kan yang terjadi sekarang kan sekolah-sekolah apa jadi drop sekolah karena zonasi. Gurunya juga semangat. Semangat karena menurun di situ. Nah, harapan kan ada satu lah, nanti di satu kawasan ada satu. Ada satu kawasannya. Betul. Bisa muncul kan? Jadi anak-anak yang berpotensial muncul di situ pasti proyeknya modul.
dia memberikan modul 2 tahun, dia bisa ikut UN, lolos bisa. Dari sisi efektivitas waktu, anak seperti ini kan mati juga kalau udah selesai 2 tahun, apa bisa nunggu 3 tahun? Itu dipaksa sama semua. Padahal ini sudah, makanya sehingga terjadi kebesaran bagi anak di kelas itu kelas menengah ke atas. Tapi apakah nanti tidak menimbulkan protes di masyarakat, Mas? Protesnya di mana? Maksudnya kan ada mencapai kamu sekolahnya kan kayak kita dipaksa tuh, Mas. Mau belajar itu kan biar mau belanja di supermarket silakan, mau belanja di warung silakan, mau belajar. Nah kamu mau sekolah di mana? Bilang sekolah ini, yuk kamu sendiri milih. Enggak, maksud saya yang misalnya udah dia menjadi sekolah A ini mercusuar kita, sementara kan itu untuk memfasilitasi yang akhirnya tinggi tadi. Nah, terus yang kebetulan yang dekat dengan situ. Tapi ada kawasan bahwa seperti di kita misalnya, ya debat negeri sini, memang pelaka yang cerdak teman, itulah saya kan terjangkau gitu. Jadi orang tua harus menyadari tidak memaksakan kesimpulan. Iya gitu kan gitu. Alternatif pilihannya kan ada. Yang saya aku kok jadi ini sonasi kok raiso berbuling kono. Kan sudah tahu bahwa di sini di sekolah ini kan di Bali itu ada sekolah Bali Mandara. Itu khusus sekolahnya orang miskin dibayar kemudian. Syaratnya malah miskin. Difasilitasi oleh pemuda dengan fasilitas yang bagus dan sebagainya. Yang kaya mau protes, ya miskin dulu kan itu ada. Tapi kan selama kita membela kan nggak ada argumen juga gitu loh. Nah sekarang kan yang saya kalau ada seperti itu kan berarti ada orang yang makanya tidak berdasarkan donasi, tidak berdasarkan finansial kan di situ. Kalau saya orang pintar tapi kondisi apapun saya punya uang, tetap masih punya uang kesempatan. Kan perlu model-model seperti itu. Ini bukan diskriminasi. Karena memang ini soal kebutuhan. Karena kan memang beda-beda setiap orang. Makanya sejak awal orang tuh hidup ini pilihan. Saya mau milih di mana gitu loh. Bukan lingkungan menyesuaikan kita yang menyesuaikan lingkungan kan gitu. Itu yang kita harapkan kan muncul hal seperti itu. Nah itu yang akan kita konsepkan kalau biasanya kan seperti itu. Sehingga nanti misalnya di kabupaten kota ada satu-satu gitu kan. Jadi yang mengumpul terus biar kerja kesempatan. Sementara yang standar kita campur dengan yang standar. Kalau saya boleh, jadi hari ini kita menganggap berkebutuhan khusus itu pada level yang tinggi. Kasihan juga bangsa Indonesia ada berapa siswa yang kemampuan lebih di situ. Hari ini fasilitasnya. Misalnya kita katakanlah dari hampir 20 juta ya, pelajar dari sini. Kita punya 100 orang sampai 1000 orang saja. Wah dia itu semua untuk bisa mengelola bangsa ini dengan baik dan kemampuannya. Maju kita. Karena ruang itu diberikan gitu. Selama ini kita memberikan ruang. Kan bupati itu kan hanya satu, Kapolri satu. Semuanya satu posisi. Tetapi satu orang ini kalau bisa mengambil kebijakan keputusan yang bisa bermanfaat pada umat, pada warganya, sejahtera semua karena satu orang gitu. Dan kalau ini menimbang satu orang yang gede rusak seluruhnya kan gitu istilahnya. Nah, ruang-ruang itu kita beri kepada orang-orang gitu. Cukup banyak Mas. Apalagi yang bisa disampaikan ke pemerintahan baru ini? Ya, jadi kalau saya sekali lagi ini perlu di guru-guru ini perlu kajian yang mendalam. Terus kemudian konsepnya bottom up, jangan top down. Nah, gitu. Jadi kondisi real di lapangan itu seperti apa? Mungkin kalau saya sarankan perlu sekolah-sekolah ini beri forum. Bahasanya mungkin masukan gitu. Iya, masukan gitu. Kalau bisa ada forum diberi ruang pelaku real guru dan kepala sekolah itu diberi ruang waktu untuk berkumpul menyampaikan ide gagasan, dinarasikan dalam tulisan, kemudian disodorkan kepada
pihak terkait, misalnya seperti kementerian, misalnya di Jakarta, apa kepala sekolah dan guru konsepnya seperti apa, Jawa Tengah seperti apa, ada tim di situ yang membahas itu, dan itu difasilitasi, sehingga nanti kemunculannya akan muncul dan nanti petanya pasti berbeda-beda. Oh berarti kalau di Jakarta dari kementerian perlu intervensi ini, Jawa Tengah seperti ini, di Papua sana Irian Barat ini harusnya seperti ini. Nah sampai selama ini kan nggak ada konsep-konsep untuk bagaimana kita memfasilitasi suara arus bawah itu seperti apa realnya di situ. Terus terakhir Mas, harapan apa untuk pemerintahan baru Pak Prabowo ini, mungkin secara menyeluruh dari seorang guru maupun murid, apa yang harus kebijaksanaan apa yang harus diterapkan untuk sektor pendidikan dasar ini? Kalau saya sebenarnya pendidikan kan ujungnya itu kan kesejahteraan. Kan itu kan. Jadi kita bekerja, bersekolah, berusaha itu kan untuk membangun kesejahteraan bersama. Makanya bagaimana produk-produk pendidikan itu juga ujung-ujungnya tadi membangun kesejahteraan bersama. Nah jadi harapan kami nanti seperti anak-anak SMA itu tadi sudah kita konten kurikulumnya ada literasi finansial tadi itu sudah mulai kita ajarkan, sehingga anak-anak itu sudah biasa berdaya di lingkungan sekitarnya. Jadi ke depan itu harapan kami kita tidak menciptakan, istilahnya kita menggantungkan lapangan pekerjaan, tapi bagaimana dari pendidikan yang ada itu menghasilkan lapangan-lapangan pekerjaan yang diproduk oleh anak-anak kita. Nah itu kan perlu tadi kemampuan-kemampuan sudah mulai kita dorong, kita ajarkan, bagian dari konten ada di sana. Karena kalau kita mengandalkan investasi ya dari negara asing, itu cenderung kita berat. Kalau kita bisa memaksimalkan sebagai negara agraris saja, bagaimana mendorong anak-anak kita ini mencintai dunia perikanan, pertanian, peternakan dan kehutanan, itu akan lahir lapangan pekerjaan yang sangat-sangat memadai dan ditangani oleh anak-anak muda dengan konsep pertanian atau peternakan yang modern. Bagaimana mendorong menjadi aktivitas yang bergengsi. Kita kan tahapannya kan mencari ke depannya kan hanya masalah bergengsi. Bagaimana menjadi petani bergengsi, peternak bergengsi, perikanan dan lain bergengsi. Nah itu ruang-ruang ini kita berikan, kemudian sehingga nanti di luar ini pemerintah juga mencoba untuk mengelola tata kelola pasar yang ada di sana. Dihidupkan lagi KUD. Dan itu KUD dulu kan, KUD sekarang cuma pinjam. Itu bagaimana nih kalau kita sebagai bagian dari pemerintah untuk mengaktifkan perekonomian ada di situ, mulai dari anak-anak kita dari sana. Itu harapan kami. Sehingga lapangan pekerjaan itu kita sudah melimpah sebenarnya di sektor seperti itu. Jadi sektor pendidikan ini, kalau saya mencermati ngentikane Mas Kris tadi, memang harus menciptakan apa ya, entrepreneur baru atau gimana? Ya kalau saya istilahnya gini, pendidikan, budaya itu ujungnya kesejahteraan, Mas. Oh iya. Ya untuk apa kita berbudaya yang baik? Untuk apa kita berpendidikan yang baik? Ujungnya kan kesejahteraan. Tapi tentu kesejahteraan secara bermartabat kan itu. Jadi bagaimana pendidikan berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan bersama itu. Jadi contoh misalnya di sini ada pelajaran bahasa Jawa. Bagaimana bahasa Jawa ini sebagai sebuah produk budaya menghasilkan kesejahteraan. Ada yang bisa jadi MC, ada yang bisa jadi, kan ujung-ujungnya seperti itu. Akan mencapai bagaimana pendidikan itu berkontribusi sekecil apapun mendorong terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Harus kita bangun di situ. Tidak melulu akademiknya, tapi bagaimana itu mendorong. Ngotot Mas. Terima kasih Mas Kris sudah mengutarakan ide-ide cemerlangnya di daerah. Begitu Pak Menteri, semoga bincang-bincang kita ini didengar oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Munghi yang ingin mencoba
mengevaluasi ulang ataupun mencermati untuk perbaikan dari kurikulum merdeka maupun zonasi maupun apa tadi yang satunya ujian nasional itu ini masukan dari daerah, suara dari daerah mencoba untuk memberikan masukan kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Begitu sobat pemirsa semua, sobat semuanya, selamat pagi, jaya selalu pendidikan nasional Indonesia. Terima kasih, salam sukses selalu. Matur nuwun.